Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul tentang sebuah kisah rahasia istriku, memasuki part yang kedua atau bagian yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kisah selanjutnya, makanya kalian harus tonton video kali ini. Karena cerita kemarin berlanjut di part kali ini yang benar-benar akan seru untuk kalian nantikan. Karena beberapa rahasia akan mulai terungkap di part kali ini ya teman-teman. Yuk subscribe untuk kalian yang belum dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk mari kita langsung saja mulai kelanjutan ceritanya. Aku beranjak dari kamar menuju teras, menyalakan sebatang rokok lalu mengisapnya secara perlahan. Brak! Aku yang sedang tiduran di samping Rani terperanjat lalu bergegas keluar kamar menuju asal suara yang terdengar di belakang rumah. Rupanya pintu belakang yang menjadi akses ke sumur terbuka dan tertutup karena tertiup angin. Saat hendak mengunci pintu, sekelebat bayangan perempuan terlihat masuk ke dalam kebun pisang Pak Cipto. Tiba-tiba saja aku teringat Rima. Ia tidak ada saat aku beranjak tadi. Apa mungkin perempuan itu Rima? Aku mencoba memastikan dengan kembali ke kamar dan benar saja Rima tidak ada di sana. Segera aku kembali keluar kamar dan berjalan menuju sumur. Ternyata Rima ini baru saja selesai dari sumur. Ia keluar sambil menenteng gulungan kain berwarna hitam. Rima, kamu dari tadi di sumur? Rima terkejut saat melihatku dan secepat kilat menyembunyikan gulungan kain hitam di belakang tubuhnya. Abang di sini? Iya, tadi pintu belakang tertutup keras, jadi aku bangun dan juga nyariin kamu, Dik. Aku barusan buang air kecil. Maaf, lupa mengejal pintunya. Itu gulungan apa, Dek? Tanyaku sambil mengintip belakang tubuhnya. Bukan apa-apa, Bang. Rima begitu saja membuang gulungan kain itu ke semak-semak. Kok dibuang? Aku berniat meraih kain hitam itu, namun Rima menarik tanganku. Sudah malam bang, ayo tidur, pintanya. Tapi, sudahlah bang. Rima menyeretku masuk ke dalam rumah dan menutup serta mengunci pintu belakang. Sebenarnya gulungan kain apa itu? Kenapa Rima membuangnya begitu saja? Pertanyaan itu terus saja memenuhi isi kepalaku. Sampai di kamar, Rima langsung berbaring dan memeluk Rani. Saat bersiap hendak berbaring, sudut mataku ini menangkap jari jemari kaki Rima. Kakinya benar-benar kotor, terkena tanah. Bukannya tadi dia baru dari sumur. Harusnya kakinya itu bersih, bukan kotor seperti itu. Bang, nitip Rani ya? Aku mau ke pasar, beli bumbu dapur dan juga keperluan lainnya. Rima terlihat sudah rapi dengan kemeja berwarna krem dan juga rok di bawah lutut berwarna coklat. Tidak lupa ia menjinjing tas belanja dari anyaman plastik dan dompet kesayangannya. Iya, jangan lama-lama, aku takut Rani rewel. Iya bang, nanti sehabis belanja aku langsung pulang. Rima kemudian mencium punggung tanganku lalu beranjak keluar rumah. Tubuh wanita yang menjadi istriku itu menghilang di tikungan jalan. Aku masih penasaran dengan gulungan kain hitam yang semalam dibawa Rima. Mumpung Rani terlelap, aku bergegas untuk ke semak-semak tempat Rima ini membuang gulungan kain hitam itu. Kusibak semak dengan rumput yang tingginya hampir sepinggang, tapi kosong. Aku yakin betul Rima membuangnya di semak ini. Tapi kenapa nggak ada? Apa mungkin aku salah lihat? Karena tidak menemukan apa yang ku cari, aku segera masuk ke dalam rumah. Saat hendak menutup pintu, aku melihat kayu panjang yang tergeletak di dekat sumur. Aku mendekati kayu itu, seketika mataku terbelalak. Itu kapak. Kapak siapa dan kenapa ada di sini? Bukankah aku tidak pernah memiliki kapak? Entah mengapa, aku merasa Rima kian hari kian aneh.
Ia sering keluar rumah meninggalkan Rani, putri kami. Bukankah seharusnya ibu lebih sering bersama anaknya? Tapi tidak dengan Rima. Ia ogah-ogahan merawat anak yang selama ini kami nanti-nantikan. Bang, Rima nitip Rani lagi ya. Mau beli kebutuhan kita sehari-hari, pamitnya. Bukannya kemarin kamu udah belanja, Dek? Kemarin cuma minyak dan juga bumbu dapur. Sekarang beras sama gula habis. Kenapa nggak kemarin sekalian aja belinya? Lupa, Bang. Rima meraih tas belanja, lalu kemudian berjalan berlalu begitu saja, tanpa mencium punggung tanganku. Segera kurai Rani yang bermain-main di kasur, menggendongnya keluar rumah untuk mendapatkan udara segar. Wah, Pak Imron, pinter banget jagain anak. Tiba-tiba Bu Ningsi ini dan juga Bu Widya sudah ada di jalan depan rumah. Iya Bu, jawabku tersenyum. Mbak Rima kemana? Tanya Bu Ningsi. Lagi ke warung ujung kampung Bu. Oh, beli kebutuhan rumah ya? Iya ibu-ibu. Mereka tersenyum sesekali mengajak Rani bercanda. Aku membiarkan saja, karena di kampung kami memang hanya Rani yang masih bayi. Iya lucunya, gendut pula. Minum ASI aja atau disambung nih Pak? Kebetulan ASI Rima gak bisa keluar jadi terpaksa sambung. Ah masa? Wanita setelah melahirkan itu pasti ASInya keluar. Kalaupun saat melahirkan gak keluar, tapi setelah beberapa hari pasti keluar, ujar Bu Ningsi. Wah, kurang tahu juga Bu. Tapi yang dikatakan Bu Ningsi ada benarnya juga. ASI akan keluar dengan sendirinya saat seorang wanita melahirkan seorang bayi, dan akan lebih melimpah ketika ASI terus-terusan diberikan pada si bayi. Ya udah Pak, kami pamit, ucap Bu Widya. Iya Bu, silakan. Dan mereka berlalu berjalan beriringan menuju rumah Pak Cipto. Tadi ngapain Bu Widya sama Bu Ningsi kesini Bang? Tanya Rima sambil meletakkan keranjang belanjaannya. Kamu tahu dari mana mereka kesini Dek? Ya tahu aja. Rima memasang wajah cemberut. Sepertinya ia kurang suka dengan kedatangan Bu Ningsi dan juga Bu Widya. Mereka melihat Rani yang lagi kugendong. Itu aja, selidiknya. Iya, emang mau apa lagi? Wanitaku itu menghela nafas lalu kembali ke dapur. Setelahnya ia sibuk memasak dan aku menjaga Rani. Rani tumbuh menjadi bayi yang manis. Pipinya gembul dan matanya bulat. Cantik seperti Rima. Aku tidak menyangka akan mendapatkan anak secantik Rani. Benar-benar cantik dan juga menggemaskan. Apalagi sekarang Rani suka menarik kakinya sendiri lalu mengelumnya. Melihat Rani asik sendiri, aku berniat untuk mandi. Saat meraih baju ganti di lemari, tidak sengaja aku menjatuhkan sesuatu yang tidak asing kulihat. Gulungan kain hitam. Kenapa gulungan ini ada di sini? Kupungkukan tubuh untuk meraih gulungan tersebut. Entah kenapa jantungku berdebar saat gulungan itu kubuka. Perlahan gulungan itu terbuka sedikit demi sedikit. Aroma anyir, amis dan juga busuk menguar. Kenapa Rima menyimpan gulungan ini di dalam lemari? Bukankah kemarin ia sudah membuangnya? Dan lagi pula, gulungan ini baunya minta ampun. Untuk apa Rima menyimpannya? Semakin lama gulungan itu semakin terbuka, dan ternyata gulungan itu adalah sebuah jaket hoodie hitam. Kusentuh perlahan bagian depannya. Dan ternyata seperti ada noda kering di sana. Baunya pun sangat busuk. Aku sampai mual dibuatnya. Lalu di bagian pergelangan tangan ada noda kering yang sama. Namun karena hoodie itu berwarna hitam, aku tidak tahu pasti noda apakah itu. Yang pasti hoodie itu berbau anyir, amis dan busuk. Sangat menjijikan. Abang ngapain? Aku terkejut saat Rima sudah berdiri di ambang pintu kamarku sambil melotot. Ia berjalan mendekat lalu merebut hoodie itu dari tanganku. Jangan pernah sentuh barangku bang, ujarnya dengan sedikit nada tinggi. Itu di siapa? Selidikku. Hoodieku lah bang. Rima kembali menggulung jaket hoodie bau itu dengan cepat, lalu membawanya keluar kamar. Tunggu Rima. Kurai tangannya hingga langkahnya terhenti seketika. Ia menatap tanganku lalu menatap mataku bergantian. Maaf.
Kulepaskan cengkeraman tanganku di tangannya. Jelaskan dulu, itu hoodie siapa? Hoodieku bang, aku beli dari sisa hasil jual cincin yang kubelikan beras itu. Aku tertegun. Cincin lagi? Bukannya Bu Ningsi bilang kalau Rima tidak pernah menjual cincin padanya? Kenapa lagi-lagi Rima berbohong? Lalu, kenapa hoodie ini berbau busuk dan malah kau simpan dalam lemari? Rima nampak gelagapan. Ia berkali-kali meremas gulungan hoodie di tangannya. Ini kena darah ayam, makanya busuk. Aku mengangguk-ngangguk, mencoba mempercayai Rima. Tapi tetap saja ada yang aneh kurasa. Rima bergegas keluar rumah menuju sumur dan meletakkan gulungan itu di dalam ember yang ada di sana. Aku mengikutinya dari belakang, ingin memastikan saja apa yang dilakukan Rima pada gulungan hoodie tersebut. Namun tiba-tiba Rani ini menangis sambil membuat Rima ini bergegas untuk masuk kembali ke kamar. Saat hendak ikut masuk, sudut mataku ini menangkap sebuah kapak yang tergeletak di dinding bambu sumur itu. Seketika aku teringat mimpi anehku kala itu. Mimpi Rima dihabisi oleh seseorang yang berhoodie hitam dengan kapak. Rima, kamu ngapain di sini, Dek? Aku melihat Rima berdiri di ambang pintu belakang rumah sambil terus memandangiku. Wajahnya yang ayu terlihat pucat seolah tidak ada darah yang mengalir di sana. Ketika aku mencoba mendekat, ia justru berjalan menjauh. Dia bukan berjalan tapi melayang. Apakah aku bermimpi lagi? Tapi kenapa aku merasa mimpi ini begitu nyata? Dia terus melayang menuju kebun Pak Cipto yang kini sudah mulai terpasang papan-papan. Aku mengikutinya dari belakang dengan jantung terus berdebar tidak beraturan. Hingga Rima berhenti di sebuah gundukan yang kala itu membuatku terjatuh. Ia menatapku sendu lalu berteriak sangat kencang. Ah! Lalu aku terbangun dari kasur. Rupanya aku ketiduran saat menemani Rani tidur siang. Dan baru terbangun ketika sudah malam. Lalu Rima, di mana dia? Kenapa aku tidak melihat dia dimanapun? Kemana dia? Kenapa malam-malam begini ia justru tidak terlihat batang hidungnya? Rima sering tidak di rumah di saat pagi. Ia selalu ada alasan untuk keluar rumah, sedangkan saat malam ia bisa tiba-tiba menghilang entah kemana. Kenapa istriku menjadi sangat aneh dan membuatku penasaran, seolah-olah ada sebuah rahasia yang sengaja ditutupi dariku. Pagi ini ia kembali pergi. Alasan mencari sabun cuci dan sabun mandi yang sudah menipis. Aku mengizinkannya karena aku penasaran dengan mimpi-mimpi yang aneh. Hoodie dan juga kapak itu muncul di mimpi, dan ternyata beneran ada di depanku. Bahkan yang mengejutkan, hoodie itu milik istriku sendiri, Rima. Sedangkan kapak itu aku masih tidak tahu punya siapa. Setelah memastikan Rima pergi, aku menitipkan Rani kepada Bu Cipto. Aku beralasan hendak membantu membuat kandang kambing Pak Cipto, dan mereka mengizinkan. Setelah memasang beberapa papan, aku istirahat sejenak sambil mengamati gundukan tanah yang masih berada di sana. Ini Pak Imron, diminum dulu, ujar Pak Cipto sembari menyodorkan air teh dalam gelas. Terima kasih Pak. Aku segera meneguknya sampai habis. Rasa hangatnya menjalar ke tenggorokan sampai ke dalam perut. Oh ya Pak, itu gundukan apa ya? Tanyaku sambil meletakkan gelas ke atas nampan. Oh nggak tahu Pak, sudah beberapa minggu ini ada di situ, jawabnya sambil menghisap rokok. Nggak pernah Bapak periksa? Enggak Pak, paling juga hanya gundukan tanah biasa. Rima mengatakan ia mengubur kain di sana. Kalau memang kain, kenapa tidak ia kubur di dekat sumur saja? Kenapa harus di kebun orang? Dan si pemilik kebun malah tidak tahu itu gundukan apa. Lagi-lagi aku merasa ini sangat aneh. Maaf Pak, saya penasaran dengan gundukan itu. Apakah boleh saya bongkar? Setidaknya aku harus meminta izin dulu kepada si pemilik tanah. Bongkar saja Pak, lalu ratakan biar nggak bikin orang jatuh. Pak Cipto lalu kembali masuk ke dalam rumahnya, dan aku bergegas membongkar gundukan tanah tersebut sebelum Rima datang. Beberapa kali ku cangkul,
Tiba-tiba bau busuk menguar membuat perutku terasa seperti diaduk-aduk. Semakin dalam, semakin bau. Kututup hidungku dengan kaos yang kupakai. Lalu tiba-tiba cangkulku ini mengantuk sesuatu yang sangat keras. Pelan-pelan kusingkirkan tanah dari sesuatu yang mengenai cangkulku tadi. Sebuah kain putih lusuh tersangkut di mata cangkul. Aku mencoba menarik kain putih lusuh itu. Kain yang sama seperti gaun tidur milik Rima. Aku tahu betul, karena aku yang membelikan gaun tersebut sebelum aku pergi merantau. Kuletakkan kain itu di sisi kaki kananku, lalu kembali mencangkul. Kini sebuah benda putih dan panjang terlihat. Dengan tangan gemetar aku meraih benda yang kuyakin itu adalah tulang. Tapi tulang apa? Ini yang membuatku semakin berdebar. Benar saja benda itu kuangkat, ternyata sebuah tulang. Satu persatu tulang itu aku susun sedemikian rupa, dan tulang itu membentuk sebuah tulang tangan manusia. Rima baru saja datang, entah dari mana. Kalau hanya dari warung yang ada di ujung kampung, pastilah tidak sampai tengah hari dia baru pulang. Dari mana saja kamu? Aku menelisiknya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Ia sedikit gugup. Aku bangkit dan meraih tangannya lalu menyeretnya ke belakang. Mau kemana bang? Ujarnya sambil berusaha melepas tangannya. Ikut saja. Aku terus menyeretnya hingga sampai di dekat sumur. Rima menyertakan tanganku sampai terlepas. Apa-apaan sih bang? Ia berdiri terpaku menatap ke arahku. Sesekali ia menatap ke belakang rumah Pak Cipto yang sudah penuh dengan warga yang penasaran dengan jasad yang kutemukan. Ada apa ini? Aku hanya ingin penjelasan darimu. Penjelasan? Bukankah kemarin kau bilang kudukan itu berisi baju pemberian Harry? Tapi kenapa waktu kubongkar isinya justru jasad manusia? Mata Rima melotot. Keringat dingin mulai mengalir di keningnya. Mana ku tahu jika gundukan itu berisi jasad? Bagaimana mungkin? Kau yang menggalinya? Bukan aku pembunuhnya bang, teriaknya dengan suara bergetar. Siapa yang bilang kalau kau yang membunuh jasad itu? Rima kembali tergagap. Ia salah tingkah. Saat ia berusaha kembali masuk ke rumah, aku mencekal tangannya. Apalagi bang? Aku mau melihat Rani. Ku tatap lekat mata Rima, namun secepat kilat ia mengalihkan pandangannya. Ku lepaskan tangannya dan ia langsung berlari ke dalam kamar. Aku yakin Rima menyembunyikan sesuatu dariku. Pertama hoodie, lalu kapak, sekarang jasad. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Rima? Lalu sosok yang sering menghantuiku itu, apakah ia juga terlibat? Warga kampung mulai heboh. Mereka menerka-nerka jasad siapakah yang terkubur di sana. Begitu juga denganku. Jasad siapakah itu? Jika dilihat dari warga, tidak ada warga yang kehilangan saudara, kerabat atau anak dan orang tuanya. Mataku semakin berat, malam semakin larut. Kubiarkan jasad itu diurus oleh pihak kepolisian, biar mereka yang mengungkap jasad siapakah itu. Bang, kenapa kamu bongkar gundukan itu? Bukankah kemarin aku melarangmu? Tanya Rima tiba-tiba saat kami tengah berbaring bersama Rani di malam hari. Pak Cipto yang menyuruhku. Aku tidak tahu jasad siapa itu bang. Sudahlah, aku berpaling membelakanginya. Biar polisi yang mengungkap itu jasad siapa. Atau mengapa aku merasa Rima tahu siapa yang terkubur di sana? Karena hanya dia yang pernah bilang kalau dia yang menggali gundukan itu. Aku mencoba menutup mata. Ya, aku benar-benar sangat lelah. Keanehan Rima dan penemuan jasad itu membuatku lelah. Lama semakin lama, mata ini mulai terpejam. Baru sedetik aku melihat Rima duduk di sudut ranjang. Wajah ayunya ini tersenyum meskipun pucat. Makasih bang, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku bangkit dan hendak mendekatinya, namun tiba-tiba ia hilang begitu saja. Aku menoleh ke arah kanan, tempat Rima terbaring sambil memeluk putriku Rani. Mereka terlihat sangat lelap. Jika yang tidur di sebelahku adalah Rima, lalu siapa bayangan sosok yang wajahnya juga sangat mirip dengan Rima itu?
polisi memanggilku ke kantor untuk menjadi saksi penemuan jasad misterius itu. Aku duduk di depan mejanya Pak Rudi, polisi yang menangani kasus ini. Bisa ceritakan awal mula Bapak bertemu ataupun menemukan jasad tersebut? Awalnya saya dapat mimpi istri saya menunjuk gundukan itu. Mimpi? Dahi Pak Rudi mengernyit. Iya Pak, tapi mimpi itu seolah nyata. Jadi saya penasaran kenapa dalam mimpi saya istri saya ini kok menunjuk gundukan itu, padahal di kehidupan nyata istri saya melarang membongkar gundukan itu. Lalu? Ya lalu saya bongkar itu Pak, dan ternyata isinya jasad yang hampir menjadi tulang. Pak Rudi menyandarkan tubuhnya lalu meraih sebatang rokok dan menghisapnya. Ia menawarkan, tapi di saat seperti ini enggan rasanya untuk menghisap barang itu. Dari olah TKP ditemukan bercak darah yang menempel di beberapa pohon pisang yang Bapak tebang. Sudah mengering, tapi tim kami memastikan jika itu adalah darah. Aku membenarkan posisi duduk lalu menatap Pak Rudi dengan lekat. Apa sudah diketahui itu jasad siapa? Belum, karena dari pihak keluarga sama sekali tidak ada yang merasa kehilangan sanak saudaranya. Lalu bagaimana kita tahu itu jasad siapa? Tapi kami akan melakukan tes DNA untuk memastikan. Aku mengangguk mencoba mengerti yang Pak Rudi katakan. Jasad yang Bapak temukan itu sepertinya korban pembunuhan, dan dari olah TKP tempat ditemukannya jenazah itu adalah tempat kejadian perkara. Melihat banyaknya darah yang terciprat ke beberapa pohon pisang itu. Lalu siapa orang yang tega membunuhnya? Sebelum kita tahu siapa jasad itu, kita akan sulit memastikan pembunuhnya siapa. Pak Rudi kembali meraih rokok di meja dan menyalakannya. Sepertinya rokok membuatnya merasa tenang. Jika Bapak punya informasi sekecil apapun, tolong hubungi saya. Sebenarnya ada yang sedikit mengganjal di hati saya Pak. Bapak bisa menceritakannya kalau Bapak mau. Sejenak aku menghela nafas dan mengambil posisi duduk yang enak. Aku merasa jika Rima istri saya itu bukanlah Rima Pak. Maksudnya, Rima yang ada di depan saya itu seolah bukan Rima yang selama ini saya kenal. Kenapa Bapak berpikiran seperti itu? Bisa saja karena dulu terlalu lama Bapak tinggal merantau, dia jadi berubah. Bukankah sifat manusia itu bisa berubah seiring dengan bergulirnya waktu? Ya itu mungkin, tapi apakah alergi juga bisa berubah dengan cepat? Lalu kebiasaan sejak lahir apakah juga bisa berubah? Saya kurang mengerti maksud Bapak, ujarnya mengernyit. Maksud saya, Rima sebenarnya alergi dengan ikan pindang. Itu kenapa ia tidak pernah memakan ikan pindang sejak kecil. Tapi kemarin saya melihat dia lahap makan dengan ikan pindang. Mungkin karena dia lagi kepengen Pak? Tidak mungkin Pak. Karena memakan sedikit saja ikan pindang, maka ia akan sesak nafas parah. Dan kemarin setelah makan ikan pindang itu dia terlihat biasa-biasa saja. Aku menghela nafas sejenak, lalu mendekatkan tubuh ke meja. Lalu, kebiasaannya memakai tangan kanan. Sekarang ia justru lebih sering memakai tangan kiri. Apa alasan kuat Bapak mengira istri Bapak sekarang itu bukan istri Bapak yang dulu? Mimpi dan juga sosok hantu yang sering menggangguku. Pak Rudi tersenyum kecut. Hantu Bapak bilang? Ya, hantu itu mirip sekali dengan istri saya Pak, Rima. Pak Imron, zaman sekarang mana ada hantu? Aku tahu, sebagai polisi Pak Rudi berusaha realistis, meskipun mungkin dalam hatinya percaya. Begini saja Pak, daripada Bapak penasaran dan menuduh istri Bapak tidak-tidak, bagaimana kalau Bapak ya lakukan tes DNA saja? Tes DNA? Ya, untuk memastikan saja. Benar juga kata Pak Rudi. Dengan begitu aku bisa tahu yang sebenarnya itu bagaimana. Setelah menjawab beberapa pertanyaan Pak Rudi, dia mengizinkanku untuk pulang. Sesekali ia menepuk pundakku dengan pelan untuk memberiku dukungan moral. Setiba di rumah, aku tidak menemukan Rima di kamarnya, hanya ada Rani sendirian tengah terlelap.
Sebelum keluar dari kamar untuk mencari Rima, aku melihat sisir yang sering ia gunakan. Ini kesempatanku untuk melihat apakah ada helai rambut tertinggal di sana. Syukurlah, ada beberapa helai rambut yang tertinggal, dan dengan hati-hati kupindahkan helai rambut tadi ke dalam kantong plastik kecil pemberian Pak Rudi. Tidak lupa kupotong sedikit rambut putriku sebagai pembanding nantinya. "Bang, makan dulu sana," ucap Rima tiba-tiba. Entah sejak kapan dia sudah berdiri di samping ranjang tempatku berbaring. Aku bangkit dan melihat Rima menimang bayi kami. Ia terlihat begitu menyayangi Rani. Sesekali Rima ini terlihat mencium dan juga mencubit gemas pipi Rani. "Maafkan ibu ya nak." Aku yang baru saja hendak turun dari ranjang terdiam mendengar kata-kata aneh dari mulut Rima itu. Kenapa ia meminta maaf pada anakku? Penasaran aku menoleh ke arah Rima yang sedang menimang Rani. Mataku terbelalak kala melihat sosok hantu yang selama ini menerorku. "Siapa kau?" Sosok itu menoleh ke arahku sambil tersenyum. Matanya yang dulu hanya hitam legam, kini berubah seperti mata manusia biasa, dan mata itu mulai berkaca-kaca. "Siapa kau? Kenapa kamu mengganggu keluargaku?" Akhirnya beranikan diri untuk berbicara. Setidaknya aku harus tahu siapa sosok itu. "Keluargaku, keluarga kita," ucapnya lirih. Keluarga kita? Apa maksudnya ini? Kenapa ia menyebut keluargaku dan keluarga kita?" "Jaga Rani bang," kembali ia berkata dengan sangat lirih. Sosok itu meletakkan Rani kembali ke ranjang. Saat aku meraih tubuh Rani untuk kupeluk, tiba-tiba sosok itu melayang dan menembus atap rumah. "Ah!" terdengar teriakan dari arah sumur. Aku kembali meletakkan Rani dan berlari ke sana. Rupanya Rima terduduk di depan bilik sumur sembari memegangi tangan kirinya yang berlumuran darah. "Rima," perempuan itu menoleh ke arahku sambil terus memegangi pergelangan tangannya. "Kau kenapa?" Aku panik melihat darah yang mengucur deras dari tangan Rima yang ternyata terdapat luka menganga. Itu. "Ayo, cepat berdiri." Aku kemudian memapahnya untuk bangkit dan membawanya masuk ke dalam rumah. Segera aku balut luka itu dengan kain bersih dan menyuruh Rima menekannya agar darah tidak terus keluar. "Oh, sakit bang," ujarnya saat ku basuh lukanya dengan air hangat. "Tahan ya." "Ah!" teriak Rima lagi. "Kau kenapa bisa seperti ini, Dek?" Baru saja Rima hendak berbicara, tiba-tiba Rani menangis sangat keras. "Ada apa dengan bayiku? Apa yang terjadi dengannya?" Aku terbangun di tempat yang asing, seperti perbukitan dengan pohon rindang di puncaknya. Perlahan aku mulai bangkit dan juga berjalan. Menyibak beberapa belukar yang mulai tinggi, pelan-pelan aku melihat pohon rindang tadi itu mulai dekat. Di bawah pohon rindang duduklah dua orang gadis yang memiliki wajah sangat mirip. Hanya saja satunya berambut pendek sebahu dan satunya lagi berambut panjang sepinggang. Mereka sama-sama membaca buku. Gadis berambut panjang berulang kali membenarkan letak kacamata yang ia pakai untuk membaca sebuah buku, sepertinya itu novel. Dan gadis satunya lagi sibuk tertawa sambil sesekali menepuk bukunya yang penuh dengan gambar. Tidak lama sepasang pria dan wanita datang dari arah belakang. Mereka menggandeng anak kembar itu dengan sedikit sentakan. Anak kembar itu berontak dan saling berpegangan tangan agar mereka tidak terpisah. Seorang pria menarik anak wanita berambut pendek dan seorang wanita menarik anak yang berambut panjang. "Ayo Rima," ucap wanita itu. "Ayo Rina," ucap si pria. Mereka saling tarik-menarik hingga tangan Rima dan Rina saling terlepas, dan pria serta wanita itu menarik masing-masing anak ke arah yang berbeda. Aku terbangun dengan terengah-engah serta keringat yang mengalir deras. Ada satu getaran yang kurasakan di dada, seolah apa yang kuimpikan tadi adalah hal yang nyata. Apakah mungkin istriku memiliki saudara kembar? Aku bangkit tergesa keluar kamar dan melihat Rima yang sedang menimang bayi kami. "Sudah bangun bang?" Iya."
Aku kemudian berjalan ke dapur dan menenggak segelas air putih hingga habis. Kulirik kembali Rima, apakah Rima adalah Rina? Kalau benar, di manakah Rima? Hasil tes DNA istri dan anak bapak adalah 99% Rima dan Rani itu sama, ucap Pak Rudi. Itu artinya yang bersama dengan kami selama ini benar Rima. Pak Rudi menyandarkan tubuhnya ke belakang. Ia meraih satu lagi amplop coklat dan meletakkannya ke meja. Dan hasil DNA dari jasad yang ditemukan itu juga sama dengan DNA Rima. Aku membenarkan posisi duduk dan memandang letak Pak Rudi. Maksudnya, apa maksud dari semua ini? Jujur aku bingung, apalagi aku hanyalah orang awam dengan semua ini. Itu artinya mungkin istri Anda memiliki kembaran, dan kembarannya itulah yang sudah menjadi jasad. Tiba-tiba tubuhku bergetar. Berarti benar istriku punya kembaran. Tapi kenapa selama ini aku sama sekali tidak mengetahuinya, dan kenapa juga Rima merahasiakan semua ini? Dan setelah kami lakukan otopsi, jasad yang Bapak temukan itu meninggal karena dibunuh dengan menggunakan senjata tajam yang besar dan juga keras. Kapak, ucapku tiba-tiba. Aku dan Pak Rudi saling berpandangan. Tampak sekali Pak Rudi ini mulai mencurigaiku. Bagaimana Bapak tahu kalau itu adalah kapak? Saya melihatnya di mimpi. Rima dipantai oleh sosok hitam berhoodie dengan kapak. Pak Rudi memicing tidak percaya. Lalu aku bangkit dan bergegas keluar ruangan Pak Rudi. Aku harus mencari tahu siapa yang ada di rumahku. Hanya dengan itulah aku bisa memastikan dia istriku atau bukan. Sesampainya di rumah, aku mengamasi pakaian ke dalam koper. Kau mau kemana bang? Mau ke kota lagi? Tanyanya penasaran. Iya, jawabku menoleh. Rima meletakkan Rani di ranjang lalu meraih tanganku. Jangan tinggalkan kami lagi bang. Aku menatap matanya, tapi entah kenapa aku merasa tatapan mata itu aneh. Abang harus ke kota. Abang terlanjur janji sama teman abang. Janji apa? Ya janji-janjilah. Abang bohong kan? Rima menatap mataku dengan sangat lekat. Bibir ini rasanya keluh. Tidak sanggup berbohong dan aku mengalihkan pandangan kembali ke koper. Rima tidak boleh tahu jika aku ke kota karena ingin menyelidiki dirinya. Aku mengenal Rima di kota, waktu itu ibunya masih hidup. Dia gadis manja dan juga kaya. Namun setelah kami menikah, ibunya wafat, seluruh kekayaan jatuh di tangan Rima. Akan tetapi, semua itu sirna dalam sekejap. Kebakaran hebat melahap rumah yang juga kujadikan tempat usaha. Semuanya habis. Tabungan yang ada kugunakan untuk membayar gaji beberapa karyawan dan juga ganti rugi pada tetangga yang rumahnya ikut terbakar. Abang bohong kan? Lagi-lagi Rima mempertanyakan kepergianku. Sekarang aku harus bilang apa? Segera ku tutup koper dan meletakkannya di lantai. Aku masih berdiri membelakangi Rima. Kau mau mencurigaiku kan bang? Ucapnya dengan lirih. Tanganku ini yang tadi sibuk melipat baju yang berserak seketika terhenti. Kau hendak menyelidiki siapa aku ya? Iya kan? Apa? Belum selesai aku bicara. Sebuah pukulan keras mendarat di tengkuk dan kepala bagian belakangku. Seketika aku terjatuh dan samar-samar aku melihat Rima berdiri di ujung kakiku dengan balok kayu di tangan kanannya. Apa yang kau? Rima mengangkat balok kayunya tinggi-tinggi dan kembali menghantamkannya di kepalaku. Seketika semuanya berubah menjadi gelap. Aku terbangun dengan tangan dan kaki terikat di sebuah kursi kayu. Tapi di mana ini? Aku tidak tahu, ini tempat yang asing buatku. Aku berada di sebuah ruangan yang hanya seluas 2 kali 2 meter. Atapnya terbuat dari seng di mana ada lubang di beberapa tempat yang membuat sinar matahari bisa masuk. Tidak ada lampu, tidak ada jendela, hanya ada satu pintu dari triplek di depanku. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku sama sekali tidak bisa keluar. Ku coba melepaskan ikatan di tanganku dan ternyata sangat sulit. Ikatannya terlalu kencang. Sebenarnya di mana aku dan kenapa Rima melakukan ini kepadaku?
apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika pikiranku berkecamuk, sebuah suara membuatku terperanjat. Perlahan pintu di depanku itu bergerak. Sebuah tangan lentik terlihat mendorong pintu perlahan, dan ya, itu adalah Rima. POV dari Rima atau sudut pandang dari Rima. Saya terima nikah dan kawinnya Rima Prameswari binti Suratman dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, alhamdulillah. Aku menyaksikan pernikahan saudari kembarku Rina bersama dengan orang yang ku cintai dari balik tirai penghias pelaminan. Bagiku cinta saja mana cukup. Aku tidak butuh cinta, yang kubutuhkan hanyalah kebebasan. Setelah ayah dan juga ibu terpisah, aku tidak pernah lagi mendapatkan kebebasan. Kemana-mana pasti ada pengawal dan menjagaku. Aku terkekang. Mungkin bagi ibu apa yang dilakukannya demi melindungiku, tapi bagiku itu adalah sebuah penyiksaan. Hak untuk hidup bebasku terenggut. Jangankan bermain dengan teman-teman, keluar rumah saja ada puluhan mata mengawasiku. Lelah, tentu saja. Aku sangat lelah. Tapi aku bisa apa? Harta ibu yang semakin berkelimang sejak menikah lagi dengan duda kaya tidak membuatku hidup dalam kebahagiaan. Rima, bapak sakit, ucap Rina sembari menunduk. Rina tiba-tiba datang membawa kabar jika bapak sakit keras. Kami sengaja bertemu di sebuah kafe yang jauh dari rumah. Tahu dari mana kalau aku dan juga ibu ada di kota ini? Sebenarnya aku tahu sudah lama. Bahkan aku mencoba untuk menemuimu, tapi para penjaga itu selalu melarang. Oh begitu ya. Lagi pula kita saudara kembar, jadi aku bisa merasakanmu ada di kota ini. Aku menyeruput jus melon favoritku sambil terus memandang Rina. Terus, bapak sakit keras dan butuh biaya untuk berobat. Jadi maksud kamu kesini meminta uang gitu? Rima mengangguk. Ku tatap Rina dari ujung kaki ke ujung kepala. Saudari kembarku itu terlihat kumal. Kulitnya hitam dan kasar, beda jauh dengan kulitku yang bersih dan halus. Tiba-tiba muncul ide di kepalaku. Aku akan berikan, tapi dengan satu syarat. Rina menatapku dengan lekat. Syarat? Ya, ada syarat yang harus kamu penuhin jika kamu mau uang dariku. Apa syaratnya? Kudekatkan wajah kami dan menatap lekat di kedua matanya. Jadi dahi Rina mengernyit. Maksudnya? Aku mau kamu jadi aku selagi aku keluar untuk bersenang-senang. Tapi, mau nggak? Desaku. Kalau enggak, ya juga nggak apa-apa. Aku menyandarkan tubuhku sambil bersedekap, menatap Rina yang terduduk dan juga terus memilin ujung bajunya yang kumal karena bimbang. Nggak apa-apa sih kalau nggak mau, tapi kalau terjadi apa-apa sama bapak, kamulah penyebabnya. Ia menatapku, masih dengan kebimbangan. Bibirnya bergetar, serasa berat untuk berkata-kata. Ya udah, baiklah, aku mau. Bagus kalau gitu. Aku bangkit dan juga menarik dia dalam pelukan. Meskipun sesungguhnya aku tidak suka memeluknya. Dia bau keringat dan juga kotor. Ya udah, ayo ikut aku. Aku akan merubah penampilanmu karena kamu harus merubah penampilan. Tapi kenapa? Bukankah kita kembar? Iya, kita memang kembar. Tapi dengan penampilan kamu yang seperti ini, jangankan jadi aku, baru berdiri di depan gerbang rumah, kamu pasti diusir. Rina tampak tertunduk malu. Tapi apa peduliku? Kuseret saja dia masuk ke dalam mobil dan membawanya ke salon dan butik langgananku. Semua terkejut kala melihat Rina. Tidak menyangka jika aku sebenarnya memiliki saudara kembar yang sangat mirip. Setelah melakukan perawatan tubuh, Rina ini berangsur bersih. Pakaiannya pun menjadi lebih bagus, lebih modis. Tapi sepertinya Rina tidak nyaman. Ini terlalu ketat deh, Rim, keluhnya sambil menarik dress merah yang dipakainya ke bawah. Ketat gimana? Ini bagus banget, pas sama body kamu.
Aku kemudian memutar tubuh Rina sambil memandanginya. Dress Sabrina merah yang ia pakai membuatnya terlihat anggun. Tapi, shh, udah. Tanpa banyak bicara, aku menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Berkali-kali kulihat Rina berusaha agar dress yang ia kenakan bisa menutupi lututnya. Mau sampai kapanpun, dress itu nggak akan mungkin turun. Aku risih, Rim. Kamu harus terbiasa, karena semua bajuku yang ada di rumah modelnya seperti itu. Tidak lama rumah sudah mulai tampak. Sengaja aku memakai jaket hoodie dan memakai kacamata agar tidak ada yang tahu jika kami bertukar tempat. Rim, Rina nampak tidak yakin. Aku menyuruhnya agar cepat turun. Aku takut. Takut apa? Aku menjentikan jari di depan wajahnya. Hello, yang di dalam itu hanya ibu, dan ibuku itu kan ibumu juga. Tapi, kamu mau atau enggak, desaku. Sejenak, Rina ini menghela nafas lalu mengangguk lemah. Ia keluar dari mobil dengan perlahan dan ragu-ragu ia mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah megah itu. Melihat Rina menggantikan posisiku, segera aku tancap gas dan kemudian aku bisa pergi dari rumah pengekangku. Yeay, aku bebas. Teriakku gembira. Akhirnya aku bisa keluar dari rumah tanpa ada mata yang mengawasi. Saatnya bersenang-senang. Aku mau melamarmu, ucap Imron kepadaku ketika kami ada di area taman. Setelah Rina menggantikan posisiku, aku bebas main ke sana kemari, menghabiskan malam dengan kawan-kawan dan bersenang-senang. Imron adalah kekasihku. Kami menjalin kasih sejak SMA. Dia juga tidak tahu sama sekali jika aku memiliki saudara kembar. Maksudnya? Nikah? Aku mengangguk. Sial, kenapa ia harus melamarku sekarang? Aku masih ingin bebas, aku belum puas bersenang-senang. Gimana? Gimana ya? Aku harus putar otak mencari alasan. Tapi alasan tidak siap, aku sudah pernah memakainya. Alasan terkenal restu bapak tiriku itu tidak mungkin. Jangan-jangan kamu memang gak serius dengan hubungan kita ya? Bukan begitu. Hanya saja aku... Rina, ya, dialah jalan keluarku satu-satunya saat ini. Bukankah kami sangat mirip? Aku yakin Mas Imron tidak akan curiga. Baiklah, aku akan mempersiapkan semua untuk kedatanganmu melamarku. Imron tersenyum puas. Aku pun juga begitu. Akan tetapi, bukan karena aku akan menikah dengannya, melainkan karena aku akan segera bebas. Setelah Imron menyatakan keinginannya, ia hendak mengantarkan aku pulang. Namun aku segera menolaknya. Tidak akan baik jadinya jika ia tahu aku mempunyai saudara kembar, semua rencanaku bisa buyar nantinya. Imron kemudian pergi dari taman, dan aku segera menelepon Rina dan menyuruhnya datang ke kafe tempat biasa kami bertemu. Apa? Begitulah reaksi Rina saat aku mengatakan rencana yang kususun. Biasa aja kali, ujarku tersenyum. Enggak, kali ini aku gak mau. Sudah cukup aku berpura-pura menjadi kamu, sentaknya sambil berdiri. Oke, silakan, tapi akan kupastikan bapak gak akan selamat. Mata Rina ini melotot tidak percaya. Dia mungkin belum tahu jika aku memiliki keinginan. Tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Kamu itu keterlaluan, Rima, ujarnya lirih. Aku hanya tersenyum sinis menanggapi ucapannya. Tidak kupungkiri selama hidup terkekang, semua keinginanku terpenuhi. Apapun yang kuinginkan selalu dituruti oleh ibu. Jadi sekarang apapun yang aku inginkan harus aku dapatkan. Tidak boleh tidak. Terserah kamu. Nyawa bapak ada di tanganmu. Rina menunduk lesu. Bahunya luruh dan ia tertunduk kembali di kursinya. Gimana? Tanyaku memastikan. Rina menatapku. Kali ini air mata mengalir di pipinya. Aku peduli amat. Baiklah, ini yang terakhir kali aku menuruti kemauanmu. Itu pun karena bapak. Aku tersenyum penuh kemenangan dan rencanaku berhasil. Aku gak perlu repot-repot menikah dan kembali hidup terkekang.
Aku berpura-pura masih pingsan ketika sosok pemilik tangan mendorong pintu hingga terbuka. Perempuan yang mirip Rima itu membawa baki berisi piring dan gelas yang penuh dengan makanan dan minuman. "Makan dulu bang," ujarnya lirih. Ia menepuk-nepuk pipiku dengan pelan. Terpaksa aku membuka mata, rupanya dia juga membawa Rani, putriku. Perempuan itu duduk di kursi kayu yang ada di depanku dan meletakkan baki di kursi lainnya. "Rima, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mengikatku?" "Jangan banyak bicara bang, makanlah dulu, nanti abang sakit," ucapnya sambil mencoba menyendokkan nasi di piring. "Enggak." Aku kemudian memanglingkan muka saat ia menyendokkan nasi ke depan mulutku. "Ayolah bang, aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu bang," bujuknya. "Aku nggak akan makan apapun." Bayi Rani ini menggeliat dan mulai menangis. Mungkin ia merasa gerah karena ruangan ini tanpa jendela ataupun ventilasi. "Cup, diam ya nak." Rima ini kemudian mencoba menimang Rani sambil terus menyodorkan nasi kepadaku. "Ayolah bang, makanlah dulu," bujuknya lagi. "Aku nggak akan makan sebelum kau jelaskan semua ini." "Jelaskan apa lagi bang? Aku Rima, istrimu." Rima meletakkan sendoknya di atas piring sambil menatapku dengan lekat. "Aku ini istrimu bang." "Kalau kau memang istriku, kenapa kau mengikatku seperti ini?" teriakku. "Aku hanya tidak ingin kehilangan kamu bang." "Kehilangan?" Aku mengernyit. "Kau takut kehilanganku atau takut terbongkar identitasmu?" "Aku takut kehilanganmu bang. Kau itu kan suamiku. Wajar aku merasa seperti itu." "Bohong. Kau bukan tidak ingin kehilanganku, tapi kau takut rahasiamu itu terbongkar." "Rahasia apa sih bang? Aku sama sekali gak pernah merahasiakan apapun darimu." "Oh ya? Lalu bagaimana dengan Rina? Apa kau mengenal Rina?" Seketika Rima melotot lalu bangkit. Bayi Rani juga tiba-tiba menangis keras. Wanita itu bangkit dan menuju keluar. "Jawab pertanyaanku Rima. Jawab," teriakku. "Apa yang harus aku jawab?" "Apa? Aku ini istrimu dan kau suamiku. Rani, Rina, atau siapapun, tidak ada yang boleh memilikimu selain aku." "Kamu gila Rima. Kau yang membuatku jadi gila bang. Kau." Rima segera melangkahkan kakinya keluar seolah ia tidak ingin berbicara atau membicarakan hal lain lagi. "Tunggu Rima, lepaskan aku," teriakku lagi. Rima hanya menoleh sebentar lalu keluar dan menutup kembali pintunya, meninggalkan aku dalam kegelapan dengan tubuh terikat. "Ayo bang, makan dulu," bujuknya lagi. Aku masih diam dan merapatkan mulut. Ini hari ketiga aku dikurung di tempat yang tidak aku tahu di mana. Pagi, siang, sore, dan malam nampak sama buatku, gelap. Nanti abang sakit, siapa yang akan jaga Rani nanti? Entah kenapa mendengar nama Rani ada yang bergemuruh dalam dada. Rindu yang teramat sangat membuat dadaku ini sesak. "Bang, lepaskan aku," ujarku lirih. "Makan dulu bang." "Udah, lepaskan aku." Aku berteriak sekencang mungkin membuat Rima terperanjat dan sedikit memundurkan tubuhnya. Aku kemudian menggerak-gerakkan tubuh sampai kursi tempatku diikat itu bergoyang. "Lepaskan aku Rima," teriakku lagi. "Enggak." Ia pun bangkit dan dengan cepat keluar dari ruangan dan menutup kembali pintunya. Kembali hanya gelap yang terlihat di mata. Kriet, dan pintu pun terbuka. Entah sudah berapa hari aku di sini, gelap yang selalu mendominasi membuatku susah membedakan siang dan juga malam. Astagfirullah, sebuah suara lelaki berat membuatku sedikit mendongak. Lelaki parubaya dengan kaos oblong coklat dan celana pendek hitam, ia menenteng cangkul di bahunya. "Tolong," ucapku lirih. Pria itu segera mendekat dan melepas semua ikatan di tangan dan kakiku. Badanku rasanya semuanya lemas, bahkan ketika lelaki itu memapah berdiri, aku justru terjatuh. Akan tetapi lelaki itu terus memapahku keluar. Aku tersiok mengikuti setiap langkahnya.
Namun tubuhku ini semakin tidak kuat. Lama-lama pandanganku mulai kabur dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, atau bagian yang selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari kisah ini dan ya sesuatu hal apa lagi yang akan terbongkar di part selanjutnya atau di bagian selanjutnya, makanya kalian harus tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share serta komen yang banyak ya teman-teman. Jangan lupa tetap dukung terus channel ini dan semoga channel ini bisa kembali seperti dulu lagi ya teman-teman. Semoga ramai kembali. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terus bantu dan support channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang mungkin telah terucap ataupun saya lakukan dalam membacakan narasi video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Кадры смотрите на многолуч.